Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, di pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian apa saja tools pendukung yang harus kita install untuk belajar pemrograman berbasis web 2. Ya. Di sini kita akan menggunakan Laravel 9 ya. Sebelumnya kita menggunakan Laravel versi 6. Nah, kalau misalnya kan kemarin sudah belajar web 1. Nah, di web 1 itu kan harusnya kalian sudah menginstal XAMPP dan Node.js di laptopnya masing-masing. Nah, untuk mempelajari Laravel 9, lebih gampangnya itu silahkan di uninstall saja nih XAMPP-nya. Ya, di copy dulu data-datanya kalau ada, backup dulu, kemudian backup database-nya, kemudian silahkan di uninstall XAMPP versi yang lama. Node.js juga di uninstall yang versi lama, kemudian download ini versi terbaru, kemudian setelah di download langsung diinstal saja. Installnya kan tinggal next saja ya. Untuk XAMPP itu ini ya, ambil yang versi 8.1.6, ini tinggal download saja nih. Node.js juga download versi terbaru ya. Kemudian PHP Composer juga sama, ini silakan kalau belum ada silakan di download, kalau sudah ada tidak ada masalah. Kemudian editor kita VS Code ya, silakan di download, kalau yang belum ada diinstal ya. Installnya itu berurutan ya, dari XAMPP, Node.js, Composer, kemudian terakhir Visual Studio Code. Lalu selanjutnya kalian juga harus menginstal extension yang ada di Visual Studio Code ya. Extension ini akan sangat memudahkan kita dalam mengetikkan kode-kode program. Saya contohkan, misalnya saya mau membuat rute. Ini saya mau buat coding ini nih. Ini kan kalau kita ketik satu-satu kan lumayan nih. Lumayan capek, huruf besar, huruf kecilnya itu agak ribet, kemudian belum lagi kesalahan kita dalam menuliskan kode. Maka dari itu install extension yang ada di sini tadi nih. Nih, 1, 2, 3 sampai dengan IntelliPens Client ini. Nah, bagaimana cara pakainya? Nanti kita bahas di kelas sebenarnya. Nah, ini salah satunya saja. Saya contohkan, misalnya saya mau buat rute seperti yang ada di atas ini. Ya, maka saya tinggal ketik rute res, saya enter, maka otomatis sudah jadi. Tinggal saya ganti jadi pasien, user controller saya jadi pasien controller seperti ini. Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu ya. Nah, ini dengan bantuan extension ya, makanya kita bisa lihat di sini rute res. Saya lihat nih. Nah, ini extensionnya adalah Laravel snippet nih. Nah, kalau tidak ada extension Laravel snippet, maka tidak ada rute res ini ya. Makanya ini silakan diinstal. Cara installnya harusnya udah tahu semua ya. Kan gampang tuh, tinggal di copy saja. Ini misalnya saya copy, kemudian buka VS Code kita, pindah ke tabnya extension di sini, pastekan di pencarian ini. Ini contohnya nih, Laravel Blade Snippet, tinggal saya klik, nanti ada install, klik install. Oke, sama nih Laravel 5 Snippet, Laravel Artisan, Laravel Go to View dan seterusnya. Ya, nanti silakan diinstal semua extensionnya sampai dengan VS Code IntelliPens Client. Kemudian di sini juga saya jelaskan bagaimana menginstal Laravel 9. Jadi Laravel 9 itu wajib menggunakan PHP 8. Ya, kalau PHP-nya itu versi 7 itu dia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya contohkan, untuk melihat versi PHP, kita bisa buka komen. Kalian silakan buka ini ya. Kalau kalian kan tinggal di run, ketik cmd, nah ketik php min v misalnya. Ini contohnya nih. Oh, ini saya PHP-nya versi 7. Maka saya tidak mungkin menginstal Laravel 9 di sini. Ya, seperti itu. Jadi pastikan nanti ketika ketik perintah php min v yang muncul itu PHP versi 8.1 sekian gitu maksudnya. Oke. Kemudian npm ya, npm juga sama. npm-nya nanti harus besar dari 8. Kemudian ini cara buat project. Cara buat project itu masih sama. Kita bisa merujuk ke dokumentasinya Laravel. Kemudian cara buka project nanti akan kita bahas lagi di kelas. Nah, ini ada beberapa package yang harus diinstal ya. Ini boleh kalian coba, kalau mau coba di rumah silakan. Tidak dicoba juga tidak masalah. Karena nanti di kelas kita akan menggunakan Laravel yang sudah di
zip ya. Jadi tinggal download nih, contohnya ini nih. Nah, ini tinggal copy, nanti download ya. Nanti dalam bentuk zip tinggal diekstrak. Jadi lebih mudah kita tanpa harus menginstal lewat Composer ya, tanpa harus menginstal lewat Composer. Oke, nanti kita bahas ini di pertemuan kita yang kedua. Kemudian materi kita itu nanti output akhirnya kita akan buat aplikasi untuk pendaftaran kayak semacam aplikasi pasien ya, pasien dengan dokter ya, atau medik lah, aplikasi medik. Nanti aplikasi ini punya 3 tabel, ada tabel pasien, menyimpan data pasien, ada tabel pendaftaran, menyimpan data pendaftaran pasien, kemudian ada tabel resep. Tabel resep ini untuk menyimpan resep obat dari pasien yang sudah berobat. Nanti tampilannya seperti ini nih, ada tampilan halaman login, ada halaman dashboard, ada halaman tampil pasien ini, ada halaman tambah pasien ya, ubah pasien, detail pasien, dan seterusnya. Oke, ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materinya untuk sekarang itu masih dalam bentuk file docx ini ya, file Word ya. Karena materi yang sekarang ini materi yang terbaru, kita upgrade materi, jadi belum ada materi untuk PowerPoint-nya. Nanti silakan kalian ambil materi ini di link PPT yang ada di e-learning ya, itu sudah ada saya sertakan. Jadi nanti silakan, ini ada beberapa udah selesai, nanti ini ada beberapa yang belum saya selesaikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan tepat waktu agar perkuliahan kita lebih mudah. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ingat harus dicoba ya, jangan hanya nonton saja atau hanya jangan dengar kata temannya saja, tapi coba ya, coba di laptopnya, coba di komputernya masing-masing. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.